Supaya keimanan kita sama Allah lebih kuat, barulah kita yakin bahwa ternyata tidak ada yang bisa bergerak dalam hidup ini kecuali izin Allah. Coba lihat, ini kan keajaiban kekuasaan Allah. Coba kita lihat bagaimana cerita Nabi Musa ketika dikejar-kejar tentara Fir'aun sampailah tepi lautan merah, ya kan? Gak ada cara lagi dibuntu. Mau kemana ini? Hingga umat Nabi Musa itu ngeteslah sama Nabi Musa. Musa, mana Tuhan yang kau bilang? Kau bilang Tuhanmu ada. Qul ahad, Allahu samad, Allah nggak bisa dilihat. Coba kau tunjukkan keberadaan Tuhanmu. Kalau enggak kita mati lagi. Tentara Firaun sudah mengajar kita akan hancur, akan mati di sini. Gimana lagi kita mau bersembunyi? Kemana kita mau berlari di tengah-tengah laut? Maka turunlah ayat Allah. Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Qarib, dekat. Maka disuruhlah Nabi Musa berbentuk mukjizat kan? Tongkatnya disuruh dipukulkan ke pinggir laut, pantai. Nah pada akhirnya laut itu saya nggak tahu gimana proses terbelahnya. Saya nggak ikut waktu itu. Jadi pada saat dipukulkan tongkat itu ke laut, lautnya terbelah. Luar biasa gitu. Mana bisa air dibelah? Tapi itulah mukjizat, membuktikan bahwa Allah itu kuasa. Bingunglah ini umat Nabi Musa ini. Tambah yakin mereka. Begitu dipukulkan, maka terbelah lautan. Pinggirlah segala jenis makan ikan. Ikan teri, ikan hitam, ikan paus, pinggir semua. Masuklah umat Nabi Musa. Selamat mereka. Ya kan? Pada akhirnya masuk tentara Firaun tenggelam ke sampan. Apa maknanya? Allah sangat mudah menunjukkan kuasanya. Walaupun dalam keadaan sekarat, dalam keadaan genting apapun, Allah nggak peduli. Itu nggak urusan Tuhan. Maka Allah mudah. Seketika itu ratusan umat Nabi Musa bisa diselamatkan yang tidak lagi ada tempat untuk selamat. Hanya laut yang bisa diseberangi, bisa dibelah. Itu Allah. Nah sekarang pertanyaannya begini. Begitu mudahnya bagi Allah untuk menyelamatkan manusia ratusan seketika itu, apalagi masalah kita pribadi kecil kan? Dan terus kenapa stres? Kenapa galau? Bukankah innallaha ala kulli syai'in qadir? Allah Maha Kuasa. Semua digenggam Allah. Bisa laut dibelah, jalan manusia. Masalah kecil kita pribadi, kecil kali bagi Allah menyelesaikannya. Kenapa harus stres? Kenapa galau? Kenapa nggak selera makan? Kenapa uring-uringan? Aneh. Tabarakalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua cobaan itu adalah karena kita sanggup, tinggal proses saja. Memang cobaan itu nggak ada yang sama. Cobaan saya, Bapak Ibu pasti beda. Pastilah. Nggak ada yang sama kan? Jadi intinya, ketika kita melihat sesuatu yang ta'ajub, yang mempunyai kesan, wah kok seperti ini, itu menunjukkan bahwa supaya keimanan kita itu semakin kuat. Itu aja sebenarnya. Iya karena na'budu wa iya. Apa yang harus dikhawatirkan dalam hidup ini? Coba, saya heran, kenapa orang ada stres? Kenapa ada orang mati bunuh diri? Aneh nggak? Padahal dia mengakui walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah yang ada di langit beserta isinya, kepunyaan Allah yang ada di bumi beserta isinya, semua persoalan. Wa ila Allahi turja'ul umur, maka serahkan semua urusan kepada
punya Allah di langit, punya Allah di bumi beserta isinya. Serahkan semuanya kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Serahkan semua kepada Allah. Terus kenapa nggak diserahkan? Kenapa separuh-separuh diserahkan sama Allah? Inilah maknanya la haula wala quwwata illa billah. Itulah adalah kalimat yang terakhir. Allah, aku sudah berusaha. Serahkan padamu ya Allah ya Rabb. Mudah bagimu. Gak perlu pakai proses. Bagimu pakai proses karena aku makhluk. Tapi bagimu ya Allah, cukup katakan